Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil tugas UTS saya dari mata kuliah Ilmu Dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah, kemudian istilah menurut beberapa tokoh ilmu dakwah, dan analisis bagaimana perbedaan definisi tersebut memengaruhi pemahaman terhadap tujuan dan praktik dakwah dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yada'u dakwatan, yang berarti memanggil, mengajak, menyeru, atau mengundang seseorang kepada sesuatu. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dakwah pada dasarnya merupakan aktivitas mengajak manusia menuju tujuan tertentu. Sedangkan secara istilah, para ahli ilmu dakwah memberikan definisi yang lebih luas. Yang pertama ada Syekh Ali Mahfuz mendefinisikan dakwah sebagai upaya mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, mengikuti petunjuk, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar, agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua ada Toha Yahya Omar. Beliau menjelaskan dakwah sebagai usaha mengajak manusia dengan cara bijaksana menuju jalan Allah demi kemaslahatan hidup. Sementara Quraisy Shihab memandang dakwah sebagai proses menyampaikan ajaran Islam secara persuasif agar manusia memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran tersebut. Nah, perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya dipahami sebagai penyampaian pesan agama, tetapi sebagai proses pendidikan, pembinaan, dan perubahan sosial. Definisi yang menekankan aspek mengajak menempatkan dakwah sebagai komunikasi yang bersifat persuasif, bukan paksaan. Definisi yang menekankan amar ma'ruf nahi mungkar menunjukkan bahwa dakwah bertujuan memperbaiki moral individu dan masyarakat. Sedangkan definisi yang menekankan hikmah dan kemaslahatan memperlihatkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang santun, kontekstual, dan memperhatikan kondisi mad'u. Nah, dalam kehidupan masyarakat modern, perbedaan definisi ini mempengaruhi cara memahami tujuan dan praktik dakwah. Jika dakwah hanya dipahami sebagai ceramah, maka pelaksanaannya akan terbatas pada penyampaian lisan. Namun, jika dakwah dipahami sebagai proses perubahan, maka dakwah dapat dilakukan melalui pendidikan, media sosial, keteladanan, dan pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua ada pengertian dakwah dan landasan syar'i dakwah. Dakwah adalah kegiatan mengajak, menyeru, dan membimbing manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yada'u dakwatan, yang berarti memanggil atau mengajak. Sedangkan secara istilah, dakwah dipahami sebagai usaha sadar untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, prinsip-prinsip dasar dakwah yang menjadi landasan syar'i antara lain yang pertama tauhid. Dakwah harus mengarahkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi syirik. Tauhid menjadi inti seluruh ajaran dakwah. Kemudian yang kedua ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah bertujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga ada hikmah dan mau'izah hasanah. Dakwah harus disampaikan dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan cara yang santun. Yang keempat ada keteladanan atau uswah hasanah. Seorang dai harus memberi contoh yang baik melalui ucapan dan perbuatannya. Kemudian yang terakhir ada bertahap dan menyesuaikan kondisi mad'u. Dakwah dilakukan sesuai kemampuan dan keadaan objek dakwah agar lebih mudah diterima. Kemudian landasan syar'i dakwah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah pula yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan bijaksana dan penuh kelembutan. Selain itu, dalam Quran Surah Fussilat ayat 33 menyatakan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh. Ayat ini menunjukkan kemuliaan orang yang berdakwah. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam sesuai kemampuan yang dimilikinya. Nah, ayat dan hadis tersebut mendukung tujuan dakwah, yaitu memperkuat keimanan atau spiritual, membentuk akhlak mulia atau moral, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Nah, contoh konkret kegiatan dakwah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama, guru PAI membimbing siswa sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, menyampaikan nasihat dengan bahasa yang lembut dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, membuat konten Islami di media sosial untuk edukasi dan menangkal hoax. Kemudian yang keempat, mengadakan bakti sosial dan kegiatan sedekah sebagai bentuk dakwah sosial. Kemudian yang terakhir, menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, dan sopan santun. Nah, kemudian yang ketiga, seorang dai memiliki peran penting sebagai penyampaian ajaran Islam, pendidik, pembimbing, sekaligus teladan bagi masyarakat. Di era digital, peran ini menjadi semakin luas karena dakwah tidak hanya dilakukan di mimbar masjid, tetapi juga melalui media sosial, video, podcast, dan berbagai platform digital lainnya. Nah, oleh karena itu, seorang dai dituntut untuk mampu menyampaikan pesan Islam secara benar, relevan, dan menarik bagi masyarakat modern. Nah, untuk menjalankan peran tersebut, seorang dai perlu memiliki beberapa kompetensi utama. Yang pertama ada kompetensi keilmuan. Dai harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan ilmu dakwah agar materi yang disampaikan sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua ada kompetensi akhlak. Dai harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, sabar, rendah hati, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir ada kompetensi komunikasi. Dai harus mampu menyampaikan pesan dengan bahasa yang jelas, santun, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Nah, menurut saya, aspek yang paling lemah dalam praktik dakwah saat ini adalah kemampuan komunikasi. Banyak orang yang memiliki ilmu agama yang baik dan niat yang tulus, tetapi baru mampu menyampaikan pesan dakwah dengan bahasa yang bijaksana dan sesuai dengan kondisi audiens. Nah, contoh nyata dapat dilihat di media sosial, di mana sebagian pendakwah menggunakan gaya komunikasi yang keras, mudah menyalahkan atau menyinggung kelompok tertentu. Akibatnya, pesan dakwah justru menimbulkan perdebatan dan membuat sebagian orang menjauh dari agama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar dakwah dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting agar pesan dakwah dapat diterima dengan hati yang terbuka. Nah, yang keempat ada jika seorang dai tidak mampu memilih metode dakwah yang sesuai dengan karakteristik mad'u, maka pesan dakwah beresiko tidak dipahami, ditolak, atau bahkan menimbulkan resistensi. Nah, setiap mad'u memiliki latar belakang yang berbeda dari usia, pendidikan, budaya, dan tingkat pemahaman agama yang berbeda. Dampak negatif yang muncul antara lain, pesan dakwah tidak dipahami dengan baik, mad'u merasa dihakimi atau disalahkan, kemudian timbul penolakan terhadap dakwah, citra Islam terlihat keras dan kurang ramah, kemudian yang terakhir, dakwah Islam menghasilkan perubahan perilaku. Dakwah Islam tidak menghasilkan perubahan perilaku. Nah, contoh nyata dapat dilihat dari seorang dai ketika menyampaikan nasihat kepada remaja dengan bahasa yang keras dan penuh celaan. Alih-alih berubah, remaja tersebut merasa tersinggung dan menjauh. Nah, sebaliknya, jika dakwah disampaikan dengan bahasa yang santun, relevan, dan sesuai dengan kehidupan remaja, pesan tersebut akan lebih mudah diterima.
Yang kelima ada klasifikasi media dakwah. Media dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu lisan, tulisan, visual, dan digital. Yang pertama ada media lisan. Media lisan adalah dakwah yang disampaikan secara langsung melalui ceramah, khutbah, atau diskusi. Kelebihannya, terjadi interaksi langsung dan pesan dapat dijelaskan secara mendalam. Keterbatasan, jangkauan terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Karakteristiknya disampaikan secara verbal dan memungkinkan interaksi langsung. Yang kedua ada media tulisan. Media tulisan berupa buku, artikel, brosur, majalah, atau postingan teks. Karakteristiknya, peran disampaikan dengan atau dalam bentuk teks dan dapat dibaca berulang kali. Kelebihan, menjadi dokumentasi dan memungkinkan penjelasan yang lebih rinci. Kemudian keterbatasannya, kurang menarik bagi orang yang tidak gemar membaca. Nah, yang ketiga ada media visual. Media visual menggunakan gambar, poster, infografik, atau video. Yang pertama ada karakteristiknya, mengutamakan unsur gambar dan tampilan yang menarik. Kelebihannya, mudah dipahami dan mampu menarik perhatian audiens. Kemudian keterbatasannya, memerlukan keterampilan desain agar pesan tidak membingungkan atau agar pesan tersampaikan dengan jelas. Nah, yang terakhir ada media digital. Media digital memanfaatkan internet dan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan podcast. Nah, karakteristiknya berbasis teknologi, interaktif, dan memiliki jangkauan luas. Kemudian kelebihannya, cepat menyebarkan informasi dan dapat menjangkau banyak orang. Keterbatasannya, rawan hoax, salah tafsir, dan komentar negatif. Nah, kemudian ada media lisan efektif digunakan pada khutbah Jumat, pengajian, dan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, media tulisan efektif digunakan untuk materi yang membutuhkan penjelasan mendalam dan referensi. Kemudian media visual efektif digunakan untuk anak-anak, remaja, dan kampanye dakwah singkat. Kemudian yang terakhir, media digital. Ini efektif digunakan untuk dakwah kepada generasi muda dan masyarakat. Nah, analisis penggunaan media dakwah. Setiap media dakwah memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan. Media lisan efektif untuk pembinaan langsung, media tulisan untuk pendalaman materi, media visual untuk menarik perhatian, dan yang terakhir media digital untuk menjangkau audiens yang luas. Nah, dengan demikian, seorang dai perlu memilih media dakwah yang sesuai dengan tujuan, materi, dan karakter mad'u. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.